Dan pada saat tadi kita mulai bersama dengan Didit dan Nanda, juga Kang Denny, awalnya mungkin sekitar berapa meter pertama, 20-30 meter pertama, kita nggak ngerasain ada gangguan yang signifikan. Sampai akhirnya kita tadi ke dalam, ke area belakang dari pemakaman ini, dan memang ada beberapa interaksi yang berhasil kita dapatkan di sana. Ya, sebagian besar positif lagi-lagi. Mengatakan kita untuk menjaga tempat ini, mengatakan kita untuk berhati-hati, dan mereka selalu menjaga kita. Tapi ada juga sesuatu yang jahat, tapi bukan dari tempat ini, melainkan dari tempat luar yang datang. Mungkin karena keingintahuan mereka sedang apa kita datang ke daerah ini malam-malam, dan itu yang kita dapatkan tadi. Beberapa kali juga tadi, kalau kalian lihat, Nanda melakukan mediumisasi, dan pada saat kita deteksi apakah benar ada entitas yang masuk ke dalam tubuh Nanda, tadi kita pakai ghost detector. Terlihat jelas di kamera juga bahwa ghost detectornya itu menunjukkan sinyal yang sangat tinggi, di mana bisa dipastikan sesuatu yang bukan Nanda menguasai tubuh itu. Dan pada saat makhluk itu meninggalkan tubuh Nanda, kembali hilang sinyal dari EMF tester itu. Mystery Seekers, Anda masih di Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada sesi sebelumnya, tim Ghost Investigator Kabar Misteri telah menelusuri bagian belakang kawasan pemakaman yang terdapat makom keramat di sekitarnya. Selanjutnya kami pun mencoba sesi Spirit Box di salah satu titik untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di sekitar lokasi malam itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada di sini? Kalian mau apa, cu? Kami di sini hanya ingin berziarah. Bisa ditanya? Ya. Terserah. Mohon maaf. Ini tempat suci. Iya. Insya Allah kami tahu. Mohon maaf, Ibu dengan siapa? Siapa yang ada di sini bersama kami? Kami menjaga tempat ini. Kenapa enggak? Ada yang sempat lewat. Mau nabrak. Ini yang menjaga. Oke, ada pesan yang bisa disampaikan kepada kami di sini, Bu. Ada pesan untuk kami semua. Bang, di sini bang, geser bang. Suara apa tuh? Macan. Ya, karena kan di sini Tuh. masih tanah Pasundan ya. Iya. Ya, di sini banyak. Saya yang jaga. Saya yang jaga tempat ini. Mau apa? Mohon maaf, kita mau silaturahmi. Kita mau silaturahmi di sini. Siapa yang ada bersama kami saat ini? Kami harus panggil kamu siapa? Tidak. Dia tidak mau ngasih tahu. Siapa yang tidak ada? Mereka tidak ada urusannya di Ya, sini. Maksudnya, siapa yang tidak ada urusan di sini? mereka siapa? Mereka siapa? Tidak ada urusan dengan kami, dia bilang. Ini banyak yang mau masuk Nanda. Tapi Jangan main-main. Nah, main-main. tapi kayaknya agak banyak Mas Nanda ya. Kami hanya ingin bersilaturahmi karena banyak orang yang menyasar ke tempat ini. Benar. Benar. Banyak orang yang nyasar ke sini, benar dia bilang. Dan itu suara harimau. Ya. Lo mau ngasih yang mana? Oke, ada pesan yang bisa kami dapatkan di sini. Maaf, Aki. Kami
Kami menjaga kamu. Dia selalu mengikuti kita. Oh, oke, kita dijagain. Ya. Itu. Bang, mohon maaf, apakah kehadiran kami mengganggu? Hati-hati. Hati-hati aja. Iya. Oke, insya Allah, terima kasih. Apakah dari sini ada sosok jahat? Apakah dari tempat ini? Datang. Datang dari tempat lain. Dari tempat lain. Sosok jahat itu datang dari tempat lain. Tidak tinggal di sini? Tidak tinggal di sini. Baik, sosok jahat dari tempat lain. Ada lagi yang harus kami perhatikan, Ki? Oke, lampu boleh. Iya, karena tadi juga di Spirit Box dia bilang bahwa kami menjaga kalian. Mystery Seekers, setelah melakukan sesi Spirit Box bersama-sama dan mendapatkan beberapa jawaban serta informasi dari makhluk gaib setempat, kami pun melanjutkan penelusuran malam itu dengan sesi solo explore. Kali ini Bung Erik, si dokter hantu, seorang diri akan kembali mencoba mencari fenomena-fenomena misteri yang ada di sekitar lokasi malam itu. Oke, Mystery Seekers, saat ini gue akan melakukan sesi solo explore. Jadi gue akan masuk ke dalam dan kelilingin tengah-tengah makam yang ada di belakang gue ini. Makam yang viral di TikTok. Tapi gue penasaran nih, gue nggak tahu apa-apa. Gue pengen tanya Nanda dan Didit, kenapa lu pilih spot ini untuk gue explore, men? Oke, kenapa gue pilih spot ini? Karena literally ini hampir memotong di tengah, karena konturnya kayak perbukitan kan. Jadi gue pilih ini yang paling enak buat dijadiin track dan interaksi yang lumayan kuat. Yang tadi kita pas di awal itu, ini akan menuju ke sana juga kok. Oke. Dan kalau menurut lu, Nanda? Sama tadi pada saat di awal kita bilang tengah-tengah ya. Iya. Tengah-tengah. Nah ini batasan tengah-tengah itu intensitasnya juga lumayan lah. Cuma mudah-mudahan aja dapet sih. Oke, kalau gitu tim Kabar Misteri dan Didit sama Nanda silakan ninggalin gue sendirian. Gue akan coba masuk ke dalam. Kalau gue udah selesai, kita akan ketemu di safe Oke. nanti. Ya. Oke, Thank you, bro. hati-hati. Hati-hati. Yap. Oke, Mystery Seekers, saat ini tim sudah meninggalkan gue sendirian untuk eksplor tempat ini. Dan seperti yang kalian lihat, gue sudah di tengah area pemakaman, yang mana tempat ini sangat viral karena jalan setapak yang ada di depan sana berkali-kali menyebabkan beberapa orang yang masuk ke tempat ini walaupun sudah diberikan peringatan bahwa jalan ini buntu. Jadi saat ini kita saksikan sama-sama, ini adalah tengah dari makam yang untuk teman-teman jikalau pernah nyasar di tempat ini, inilah titik akhir dari jalan setapak yang ada di atas. Dan gue diapit oleh dua pohon. Ya, ayo kita coba Spirit Box. Oke, saat ini gue akan mulai melakukan sesi Spirit Box. Siapa yang ada di sini? Gue minta kalian untuk berinteraksi melalui Spirit Box gue. Siapapun penunggu yang ada di sini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada di sini? Gue Erik. Gue kesini hanya untuk menanyakan beberapa hal. Boleh? Apa keperluan kalian? Ini makom, ya. Kalian harus hati-hati. Lagi-lagi perkataan ini juga yang keluar dari kata Didit tadi, bahwa kita lebih disuruh berhati-hati untuk di tempat ini. Ada yang jahat. Ini sama. Ini kata-katanya sama. Ada yang jahat di sekitar kami, dari daerah di mana saya sekarang ada. Dari tempat ini. Lagi-lagi kata itu keluar. Ketika ada yang harus kami perhatikan lagi untuk tempat ini. Apakah banyak orang yang menyalahgunakan tempat ini? Saya akan pergi. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Walaupun saat ini kita berada di pusat dari makamnya dan gue sendirian. Oke, sepertinya di ujung tadi itu adalah ujung dari Seekers. Pada saat Bung Erik akan menyudahi sesi solo explore-nya, kamera yang ia bawa secara tak sengaja menangkap sebuah fenomena yang diduga sebagai penampakan makhluk gaib. Ia sendiri tak menyadari adanya penampakan yang diduga kuntilanak tersebut tepat di depan si dokter hantu ini. Oke. Kayaknya cukup untuk gue melakukan sesi solo explore gue malam hari ini, dan gue akan kembali lagi ke safe zone. Mystery Seekers, selama proses penelusuran berlangsung, kami juga tak lupa untuk mengabadikan objek-objek yang kami duga sebagai fenomena penampakan misterius. Dan berikut hasil penelusuran yang kami dapatkan dari sesi Ghost Photo Blitz di sekitar lokasi Jalan Buntu. Pada foto pertama berikut kami dapatkan pada saat tim mulai memasuki area pekuburan setempat. Tertangkap kamera diduga sosok jin berwujud wanita tua menyeramkan, tampak mengintai tim dari jarak dekat. Makhluk gaib tersebut terlihat dari balik salah satu pohon yang tumbuh di sekitar lokasi TPU. Selanjutnya pada saat kamera diarahkan ke area atas pohon, kami mendapatkan fenomena yang diduga merupakan beberapa energi astral beterbangan terkena blitz kamera. Bahkan salah satunya tampak jelas seperti mimik makhluk astral. Dan berikutnya pada saat kami mendatangi lokasi tempat situs Batu Tapak berada, tim Ghost Photo Blitz kala itu juga mendapatkan fenomena yang diduga merupakan penampakan. Terdapat kemunculan siluet makhluk berwajah seperti kera dan berkuncung hitam. Sosok tersebut tampak sedang memperhatikan tim yang ada di lokasi. Masih di lokasi yang sama, kami pun mendapatkan fenomena yang diduga merupakan penampakan siluet wajah menyeramkan. Objek misterius ini terlihat sedang menatap kami saat itu dari bawah. Kembali ke area lahan pemakaman umum, lagi-lagi kami mendapatkan fenomena penampakan yang diduga merupakan kepala menyeramkan dari salah satu makhluk gaib setempat.
Dan berikutnya dari foto yang diambil dari salah satu titik di lokasi sekitar, kami mendapatkan fenomena yang diduga merupakan eksistensi salah satu makhluk gaib setempat. Diduga sosok tersebut adalah perwujudan dari wajah dan jari genderuwo. Selanjutnya di area sekitar makom Keramat Petilasan, kami mendapatkan fenomena yang diduga merupakan beberapa penampakan gaib. Terdapat lebih dari satu siluet yang diduga perwujudan astral penjaga lokasi setempat. Lalu kami juga mendapatkan fenomena yang diduga merupakan eksistensi makhluk berwajah wanita menyeramkan. Sosok ini tertangkap kamera berada di balik salah satu pohon yang berada di kejauhan. Berikutnya terfoto sebuah cahaya cantik berwarna merah yang diduga merupakan mustika ratu ular yang konon adalah salah satu makhluk gaib penjaga petilasan setempat. Lalu pada titik lokasi yang merupakan pintu gerbang salah satu komplek yang telah ditutup aksesnya, kami mendapatkan fenomena yang diduga adalah dua eksistensi dari makhluk astral setempat. Selanjutnya dari balik pohon pisang yang ada di lokasi sumur tua, tim mendapatkan sebuah objek yang diduga penampakan makhluk hitam berbuntut panjang. Sosok ini tampak seperti sedang mengintai tim dengan matanya yang besar dari atas pohon pisang. Masih dari sekitar lokasi pemakaman umum di Jalan Buntu viral ini, kami mendapatkan fenomena yang diduga merupakan salah satu wujud jin di sekitar pohon. Lalu pada foto terakhir, kami mendapatkan objek yang diduga merupakan sosok wajah menyeramkan yang tertangkap blitz kamera malam itu. Hari telah menjelang pagi. Untuk itu kami pun memutuskan untuk menyudahi proses penelusuran malam itu. Rasa puas dan lega setelah mendapatkan beberapa jawaban misteri yang ada di lokasi telah dirasakan. Kami pun kembali ke rumah masing-masing dengan aman dan tenang. Oke, Mystery Seekers, malam hari ini kita sudah menyelesaikan salah satu misi kita untuk mencari tahu apa yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang di luar sana yang lewat tempat ini tersasar walaupun sudah diberikan petunjuk oleh Bang Dani bahwa tempat ini sebenarnya buntu. Pertanyaan kita di awal adalah apa yang membuat mereka atau sebanyak orang itu salah jalan? Apakah karena fungsi GPS yang tidak semestinya, gangguan sinyal, atau mungkin ada panggilan atau gangguan dari makhluk yang tak kasat mata? Dan kita udah selesai membuktikan itu semua. Dari Didit dulu, gue mau tahu. Oke. Apa yang lu dapat dari Mystery sepanjang ini kita? Seekers yang gue dapat adalah dari sudut pandang supernatural, memang ada beberapa entitas yang memang sengaja menggiring manusia untuk masuk ke areal sana untuk sekedar menggoda, sekedar bercanda lah. Nanda, dari yang lu dapat apa tadi di dalam situ? Posisi logikanya sama kayak Didit. Dengan dulunya mungkin ada jalan yang penghubung sana, cuma mapsnya tidak update. Yang kedua, sisi positifnya adalah bisa kita ambil, kita diingatkan akan kematian. Oke. Itu poinnya sih, itu yang gue tangkap saat ke dalam sana. Oke, itu sangat berarti sekali. Jadi walaupun kita bisa lihat sekedar orang salah jalan, tapi pada saat mereka lihat di ujung itu makam, adalah selayaknya mereka mulai sadar bahwa ini adalah tempat peristirahatan terakhir. Iya, betul. Jadi jangan cuma ingat apa yang ada di dunia aja, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, karena banyak sekali tadi pembuktian kita juga bersama-sama, baik dari sisi spiritual maupun dari teknologi yang kita gunakan. Mungkin ada satu pesan yang bisa didapatkan juga, bahwa tempat ini suci, tempat ini bersih, tempat ini indah sebenarnya. Didit berkali-kali juga bilang bahwa kuburan nggak harus identik dengan tempat yang angker. Oke, Mystery Seekers, demikian sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Tetap saksikan Kabar Misteri setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 10 malam hanya di Jak TV. Kami Kabar Misteri akan selalu mengungkap fakta yang tak kasat mata.